terjadi tumbukan itu. Itu menurut fisika gitu. Tapi kan kita nggak tahu yang gaib, yang bagian gaibnya. Karena bagian fisiknya ya begitu, terjadinya tumbukan misalnya ya, partikel yang ada di awan gitu. Uh, nah orang yang ini di belajar fisika lebih memahami itu. Tapi secara gaib, ya, menurut Imam Jalaluddin itu adalah sebenarnya suara malaikat, gitu. Yang mereka ditugaskan ada di situ. Jadi malaikat itu memang adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang masing-masing itu memiliki tugas, dan mereka di mana tempatnya? Di tempat di mana mereka ditugaskan. Kalau ditugaskan di awan ya adanya di awan. Kalau ditugaskannya untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita ya adanya selalu bersama-sama dengan kita. Ada, makanya malaikat itu jumlahnya itu sangat-sangat banyak gitu. Karena urusan yang bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu nggak bisa ngurus sendiri gitu. Jangan kita pikir gitu ya. Sehingga Allah butuh malaikat untuk membantu urusannya, mengurus alam raya ini gitu, mengurus manusia gitu. Bukan itu. Kenapa tuh kalau gitu Allah Subhanahu wa taala perlu bukan perlu ya, memerintahkan malaikat untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Sebenarnya ini untuk menunjukkan kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala aja gitu. Karena gini, kalau misalnya raja ya, seorang raja yang bisa melakukan apapun gitu. Itu kalau nggak punya pengikut gitu, nggak punya orang-orang yang diperintah gitu, itu kurang kurang rasanya itu kurang agung ya, kurang hebat. Tapi semakin banyak pengikutnya, semakin atau katakanlah pengusaha ya, semakin banyak karyawannya gitu. Misalnya ada karyawannya sampai ratusan ribu, wah itu kan semakin hebat gitu. Hanya bagi Allah Subhanahu wa taala itu. Malaikat ini hanya untuk menunjukkan betapa maha kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah butuh kepada mereka, karena sebenarnya Allah itu maha kuasa. Gak susah bagi Allah. Bagi Allah itu nggak ada susah dan gampang. Semuanya gampang. Gak ada istilah, oh bagi Allah tuh bikin bikin bumi yang begini besar atau bikin alam raya itu lebih lama atau lebih susah daripada bikin semut. Enggak, bagi Allah sama aja. Sama gampangnya gitu. Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi ada malaikat yang ditugaskan untuk mengurusi awan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu kalau nggak dibantu nggak bisa ngurusi awan. Dan Allah tuh nggak butuh juga dibantu. Itu hanya untuk menunjukkan sekali lagi kebesarannya, kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Cuma malaikat juga melakukan tugasnya ya sesuai dengan perintah Allah. Kalau malaikat disuruh Allah untuk turun hujannya di Cianjur, ya turun hujannya di Cianjur. Makanya kadang-kadang ya, tidak selalu mendung itu kemudian hujan, itu betul. Karena kadang-kadang terjadi, meski mungkin tidak sering ya, bahwa ada mendung, tapi ternyata nggak hujan. Atau mendungnya di sini, hujannya di sono. Seperti ada cerita sedikit, Bu. Dulu itu ada katanya. Ada orang, petani gitu, petani. Dia nunggu hujan, udah lama doa terus kepada Allah supaya hujan gitu. Udah lama nggak hujan. Lalu mendung tuh, awan udah gelap, mau turun hujan. Tapi detik-detik mau turun hujan, awan itu tertiup angin. Tertiup angin, bergerak menjauhi tanah pertaniannya. Ini orang petani ini kemudian merasa, lah kenapa nggak jadi hujan gitu. Dia jadinya penasaran gitu. Ini awan mau pergi kemana?
mau hujannya mau di mana gitu. Lalu dia ikutin tuh awan. Dia ikutin sampailah dia di sebuah tanah pertanian yang lain. Dan ketika berhenti di tanah pertanian itu, di sebuah tanah pertanian yang lain ya, itu turunlah hujan dari awan. Awan tadi yang diikuti. Lalu dia tuh menjadi tambah penasaran gitu. Kenapa awan ini udah jelas-jelas mendungnya di atas tanah pertanian saya, tapi kemudian kok malah bergerak ke sini, hujannya di sini katanya. Lalu dia temuin tuh, dia cari-cari pemilik tanah pertanian ini siapa gitu. Pasti doanya lebih mustajab gitu. Dia mikirnya begitu. Setelah ditemui itu ditanya gitu. Ya diceritain gitu. Ini awan tadi tuh gelapnya di saya, tapi kok dia tiba-tiba bergerak ke sini dan hujannya di sini. Saya ingin tahu, kamu doa kayak gimana tuh supaya 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 kayak gini terjadi kayak gini gitu. Sampai Allah itu lebih senang awan itu turunnya di sini hujannya. Lalu orang itu bilang, saya tuh sebenarnya ya nggak berdoa sih, tapi saya punya kebiasaan katanya. Kalau nanti panen, saya membagi dua hasil panennya. Satu untuk saya, sebagiannya lagi saya sedekahkan. Jadi ada bagian yang saya sedekahkan. Gitu. Wah, ternyata ternyata itu kuncinya ternyata. Dan ya ini salah satu kisah yang nyata ya, kisah nyata yang saya mendengar dari seorang ustaz, Ustaz Kiai. Uh, jadi itu kisah nyata yang membuat kita itu lebih yakin bahwa sebenarnya ketika kita mensedekahkan atau me mem mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita itu, Allah itu jadinya uh, menjamin rezeki kita gitu. Gitu. Tidak akan orang yang bersedekah itu kemudian menjadi miskin, itu betul. Itu karena Allah jamin. Karena ketika kita bersedekah, artinya itu kita sudah siap gitu. Dititipkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berhak menerima gitu. Gitu. Allah menitipkan rezeki orang-orang fakir kepada kita. Seperti itu. Nah itu malaikat. Jadi memang kalau Allah nyuruhnya hujannya di sini, ya terjadilah di sini. Kalau nyuruhnya di sana, nah, hujannya terjadi di sana. Gitu. Gitu. Nah kembali ke sini, wabarkun, dan di dalamnya juga ada barkun, kilat. Ra'dun wabarkun, guntur, wabarkun, dan kilat. Ya. Guntur itu suaranya, barkun itu kilatannya. Makanya kalau ada kilatan tuh kita sudah tahu tuh, bentar lagi pasti ada guntur. Barkun itu lama'anu sautihi alladhi yajziruhu bihi. Guntur kilatan barkun itu adalah kilatan dari suara guntur gitu ya. Yang suara itu sebenarnya adalah sebuah teguran dari malaikat gitu kepada orang-orang yang berdosa, dalam hal ini ashabu mator gitu. Nah, ashabu mator atau orang yang terkena hujan, mereka karena adanya guntur itu, mereka yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim, menutup telinganya, memasukkan jari-jarinya ke telinga gitu. Kenapa? Min ajli as-sawaiki, karena suara yang keras dari guntur itu gitu. Supaya mereka tidak mendengarnya. Kenapa mereka tidak mau mendengarnya? Hazarul mauti, karena takut mati gitu. Nah, orang munafik tuh kayak gitu, kayak orang yang terkena hujan yang berasal dari awan yang gelap, kemudian
di dalam kegelapan itu ada suara guntur, ada